Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua PC HMT Kabupaten Tegal, Ketua PAC Kecamatan Nurreja, dan ibu-ibu para hadirin jamaah HMT saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat mensyukuri nikmat Allah, nikmat sempat, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semua sebagai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam terlimpah ruahkan kepada beliau Nabi Agung, penjunjung derajat kaum wanita, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan zuhud di dalam kelimpahan, makna sederhana yang hakiki. Zuhud adalah sikap sederhana, tidak berlebihan dan tidak terlalu terikat pada senangan. Definisi zuhud dan waro. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk kehidupan akhirat. Waro adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan kehidupan akhirat. Jadi, zuhud lebih tinggi derajatnya dibandingkan waro. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang aku berikan, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan menundukkan diri. Ayat ini menerangkan bahwa manusia harus rendah hati, menerima takdir Allah. Jadi rezeki itu sudah dibagi, ditentukan dari Allah, dan kepada manusia tergantung manusianya itu sendiri. Definisi yang benar, zuhud adalah mendahulukan akhirat dan hidup. Dalam arti kata, bukannya zuhud tidak boleh kaya, akan tetapi lebih rendah diri. Dalam kitab Bulughul Maram, tepatnya kitab Jami',
Di situ diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani nas faqala salfit dunya bihibbaka Allah wasbati ma indan nas biditakan nas. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal ketika aku mengerjakannya Allah mencintai dan manusia juga mencintai. Nabi menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai. Zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, niscaya orang lain akan mencintai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya zuhud itu tidak bergantung terhadap dunia ataupun tidak bergantung terhadap yang dihadapinya. Menghadap dunia itu kecil karena tujuan kita adalah akhirat. Zuhud tidak bertentangan dengan bekerja, karena zuhud adalah pekerjaan hati, sehingga dunia bukan tujuan. Di sini diterangkan bahwa zuhud itu tidak boleh sombong, rendah hati menghadapi dunia ini, dunia mana, dunia seisinya, tapi tidak memutus untuk bekerja. Seperti dalam Al-A'raf ayat 31 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa qulu wa la tashrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-ayat Al-A'raf 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai berlebihan. Dalam arti kata, kita beribadah harus memakai pakaian yang bagus, bukan yang mahal, tapi yang bagus, bersih, dan suci. Jadi untuk ibadah pun harus memakai pakaian yang bagus, bukan untuk bermaksiat, tapi jangan berlebih-lebihan. Umpamanya kita ke majelis taklim atau ke masjid, hari ini pakai gamis coklat, besok hijau, besok kuning, capek deh, kasihan suaminya, nanti semplak, bahasa Jawa ini pundaknya itu patah. Jadi diartikan yang namanya zuhud itu harus rendah hati. Makan dan minum pun tidak boleh berlebihan, itu Al-Quran. Kulu
makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak menyukai berlebihan. Zuhud kepada seseorang ada 3 perkara. Yang pertama, ketika seorang hamba lebih yakin atau lebih percaya apa yang di tangan Allah dari apa yang di tangannya. Yakin bahwa kehidupan ini semua ditentukan dari Allah. Makanya seseorang yang zuhud kebanyakan rendah hati, jalannya menunduk, menghadap ke bawah, menganggap dunia ini kecil, tujuannya hanya akhirat. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, lebih mengharapkan pahala dari ujian. Mengharapkan pahala dari ujian itu yang sulit. Maksudnya ketika manusia yang zuhud itu ditimpa ujian, sakit, atau keluarganya meninggal, harta bendanya hilang, tergawa banjir. Nah, saat ini lagi banjir di mana-mana. Manusia yang mempunyai sifat zuhud dengan ditimpanya musibah tersebut ikhlas dan ridho. Dalam arti manusia yang zuhud yang ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahinya itu mengharap pahala dari Allah, bukan mengeluh. Karena yang mengharapkan pahala dengan ditimpanya kelak di surga akan dibangunkan Baitul Hamid, yaitu rumah ujian. Kehilangan harta, benda, kesehatan, ditimpa musibah, si zuhud itu tidak mengeluh. Itu tadi, ridho dan ikhlas. Itu yang sulit. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi dikerjakan susah. Nah, kalau seseorang yang zuhud ditimpa musibah, ikhlasnya itu mengharapkan pahala dari Allah. Mempunyai harta benda yang banyak itu tidak hanya untuk kemewahan dunia, tidak untuk bersenang-senang, tapi untuk jalan membangun, memberantas kemiskinan demi kesejahteraan rakyat dan mengharap pahala dari Allah. Jadi yang namanya zuhud itu tidak harus miskin. Itu tadi yang mengharapkan pahala dari Allah ditimbang musibah, kelak akan dibangunkan Baitul Hamid di surga, rumah ujian. Seseorang yang zuhud, kategori yang ketiga adalah bagi dia orang yang memuji dan orang yang mencela itu sama. Dipuji tidak heran, dicela pun tidak marah. Itu sifat zuhud. Demikian kajian zuhud dalam pelimpahan. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.